Yang saya hormati selaku Kepala Sekolah Bapak Haji Muhammad FED beserta rekan guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 4 yang akan disampaikan oleh saudara Dini Puspitawati SPD. Ya. Nozulaini. Itu kecil ya. Yang akan disampaikan oleh saudari Dini Puspita SPD. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan petunjuk serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya harapkan dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini mudah-mudahan berguna bagi kita sekalian, dan juga pada khususnya yaitu kepada saudara pemateri. Ya. Untuk itu langsung kami buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada hari ini kami nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak. Sekarang lanjut langsung materi ya. Baik, di sini selama saya pendidikan di guru penggerak itu ada beberapa modul yang sudah saya pelajari. Di modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 3 modul 1.3 saya membuat visi dan misi bagaimana ke depan saya menjadi seorang guru penggerak. Dan kali ini pada modul 1.4 ternyata bahasanya tentang budaya positif. Nah, yang saya akan jelaskan hari ini adalah di modul 1.4 tentang budaya positif. Di budaya positif ini ada 6 bahasa materi. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi, yang ketiga adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima itu tentang kebutuhan manusia, dan yang keenam 5 posisi kontrol. Lanjut di yang pertama tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk di disiplin positif, saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya adalah murid yang seperti apakah yang Anda idamkan? Saya sudah sediakan papan tulis sederhana, ada post-test, minta tolong diisi seperti apa murid yang Bapak Ibu inginkan.
Jadi keinginannya Bapak dan Ibu itu ingin mempunyai murid seperti apa kira-kira? Yang sudah bisa ditempel. Kok di atas itu sebenarnya ada? Sebenarnya apa? Kelas pertama disiplin dan cerdas. Coba ingat visi-visi kan? Visinya mungkin. Setelah saya baca, rata-rata ingin memiliki murid yang berakhlak mulia dan pasti ingin yang terbaik untuk siswa. Oke, semua berpusat pada siswa, berarti sudah IKM. Nah, dari sini, dari tadi disiplin positif, kata disiplin artinya adalah kata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi apapun namanya yang bentuknya hukuman itu dihindari. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup siswa atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang. Hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu semua tergantung pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Ini adalah perbedaan antara disiplin biasa dan disiplin positif. Jika disiplin biasa itu biasanya dikendalikan oleh kontrol eksternal, jadi dari luar, seperti adanya peraturan, itu termasuk disiplin biasa. Nah, sedangkan disiplin positif dikendalikan oleh kontrol internal, artinya dari dalam diri sendiri. Punya keyakinan di dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Disiplin biasa biasanya itu adanya hukuman, iming-iming dan reward, fokus pada perilaku, peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Jadi adanya peraturan di sekolah rata-rata itu dibuat oleh yang berkuasa. Sementara disiplin positif itu peraturannya dibuat bersama. Jadi tidak semena-mena dari yang berkuasa kepada yang di bawah, tapi ada timbal balik antara dua arah keduanya. Di disiplin positif itu ketaatannya akan berlangsung lama, dalam jangka waktu yang lama. Tidak seperti disiplin biasa, biasanya itu jangka waktunya pendek. Artinya mereka misalnya ada peraturan, ikuti aturan itu hanya sesaat. Biasanya kalau disiplin biasa seperti itu. Tapi kalau disiplin positif, ada atau tidak ada aturan, jika dia sudah disiplin, maka dalam jangka panjang pun juga akan diterapkan. Lanjut, kita akan mempelajari tentang teori motivasi. Coba kita tanya pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita biasanya pengen ke sekolah tepat waktu itu karena apa tujuannya? Apa karena ingin disanjung atau karena memang tugas dan kewajiban? Jika kita berpikir pada disiplin biasa, kita ke sekolah karena ikut aturan. Sementara jika kita bersikap disiplin positif, kita datang ke sekolah karena memang kewajiban kemauan kita untuk pergi ke sekolah tepat waktu. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah? Pasti pernah lah. Tidak mungkin tidak pernah kita melakukan sesuatu karena ada alasan tertentu. Kadang apa istilahnya? Ada udang di balik batu. Diane Gosar menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara hukuman konsekuensi dan restitusi. Jika hukuman secara umum dalam menjalankan peraturan sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan, pasti bentuknya hukuman. Kalau tidak kita melakukan sesuatu, ada konsekuensinya. Ada nggak ya bentuk lain? Oh, ternyata ada. Tapi sebelum kita ke bentuk lain yang namanya restitusi, kita ke sini dulu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak-anak itu sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang akan lama. Anak membenci kedisiplinan. Terus yang keempat, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
Sementara kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misal ada studi kasus seperti ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang lain jawabannya? Kenapa? Kenapa bisa hukuman? Karena ada unsur paksaan. Karena ada. Oke Pak, terima kasih. Jika ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Menggantikan kelas. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang benar konsekuensi Pak, karena lari mengelilingi lapangan basket itu selinier dengan PJOK, memang sesuai sama pelajarannya. Bedanya antara lari mengelilingi lapangan basket yang terlambat dengan dia terlambat datang memang di pelajaran itu berbeda. Karena kalau yang nomor 2 itu terlambat datang ke sekolah. Kalau yang terakhir karena itu sudah memang pelajarannya, jadi boleh, itu termasuk konsekuensi. Maka tidak termasuk hukuman karena ada kasus itu kan, karena keterlambatan. Iya, terlambat 10 menit. Adanya tidak terlambat, ya tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau tidak terlambat, tidak melakukan memang. Itu kan melakukan karena terlambat. Iya. Nah, itu bukan termasuk hukuman. Ya? Bukan, karena itu dilakukan pada saat jam pelajaran olahraga yang memang sudah kerjanya di olahraga ya lari-lari fisik. Kegiatannya harus linear. Mari kita berkenalan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi Bapak Ibu ada program namanya disiplin positif restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang restitusi, ada 3 poin penting yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Next, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Mengapa sekarang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sekarang namanya diganti ya Bapak Ibu, bukan peraturan kelas lagi,
tapi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebalikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Jadi di sekolah itu kan sudah ada peraturan. Nah, itu diomongin lagi sama peserta didik sama siswanya. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah, ditulis di kertas besar bisa, ditulis di mana aja bisa. Hasil curah pendapat dari mereka kita tampung. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Nah, di situ ada contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat negatifnya seperti itu. Bisa diganti dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih halus bahasanya. Nah, ini ada contoh. Misal ada peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan kesannya kayak mendoktrin ya. Nah, kita ganti jadi keyakinan kelas, kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Terus ada lagi peraturan kelas, sesama warga kelas harus saling membantu. Kesannya kayak harus kita dipaksa untuk melakukan. Nah, kita ganti keyakinan kelasnya, kami meyakini pentingnya gotong royong. Dilarang berambut gondrong dan berkuku macan. Kita ganti jadi kebersihan diri membuat kita jadi percaya diri. Misalnya ada lagi peraturan kelas, warga kelas tidak boleh datang terlambat. Bisa kita ganti, menghargai waktu adalah kunci kesuksesan. Intinya lebih dibuat halus. Oke, kita lanjut ke kebutuhan manusia. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, maka akan lebih mudah mengatasi kesulitan yang ada. Guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah, jadi pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan tanaman agar tumbuh dengan subur. Jadi misalnya kita nanam tanaman terus kering, bukan kita malah kasih pupuk, tapi kita kasih air. Kalau misalnya tanamannya ada hama, bukan malah kita siram, tapi kita berantas hamanya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan, istilahnya gitu. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut yang dasar itu ada 5 kebutuhan. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia, dan sebaliknya. Nah, ini ada 5 kebutuhan hidup. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup bersifat biologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan, sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Dan kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi kita sebagai guru harus menerima murid apa adanya dengan kodratnya. Kita percaya bahwa setiap anak didik itu unik. Yang ketiga adalah penguasaan.
atau kebutuhan penguasaan dan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Seperti misalnya kita mengajarkan anak-anak pelajaran, kemudian anak-anak tersebut belum bisa. Nah, jadi anak tersebut kebutuhannya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kesempatan membuat pilihan, menyerukan pendapat dan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, kesenangan, biasanya berkaitan dengan hobi atau apapun yang membuat mereka senang. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Murid memiliki kebutuhan dasar yang tinggi, ingin menikmati yang mereka lakukan, berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang mereka lakukan. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Oke, kita masuk di yang terakhir ya, 5 posisi kontrol. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita pasti pernah ada di posisi rata-rata pasti 4. Kalau ada kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Cara yang saya lakukan kalau ibu adalah sama sebagai penghukum dan merasa bersalah. Biasanya penghukum itu kalau ada anak tindakan kita kan sebagai penghukum di situ. Kemudian pembuat merasa bersalah, biasanya nadanya lembut. Kalau anak-anak ada masalah, masuk kamu kayak gitu, nah itu kan dia salah. Jadi kita membuat merasa bersalah. Kadang juga guru itu ada di posisi teman. Nah, di posisi teman ini ada sisi negatif dan positifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan siswa, tetapi negatifnya kadang anak-anak kalau sudah dekat rata-rata menunjuk. Kalau memantau, ada kan guru-guru yang tipenya untuk memantau, dikit-dikit checklist, dikit-dikit checklist. Nah, tiba-tiba merah tanpa ada apa-apa. Yang kita harapkan di sini adalah di posisi yang kelima, kita sebagai manajer. Posisi di mana guru telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau sehingga kita dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di sini penekatannya, guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, bagaimana caranya kita menjadi manajer? Dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Restitusi yang tadi saya bilang, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi pada segitiga restitusi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya setiap orang punya kesalahan. Mas punya kesalahan, saya punya kesalahan, bapak ibu punya kesalahan. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini kita cari solusi yang baik. Setelah melakukan menstabilkan identitas tersebut, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari validasi tindakan yang salah itu bisa dari kalimat kenapa kok bisa melakukan kesalahan, terus kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan, biar tidak terjadi kesalahan. Setelah anak-anak itu mengakui tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati, yang sudah dilakukan, terus bisa tidak berubah ke depannya.
dapat dari mereka kita tampung, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Nah, di situ ada contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat negatifnya seperti itu. Bisa diganti dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih halus bahasanya. Nah, ini ada contoh. Misal ada peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan kesannya kayak mendoktrin ya. Nah, kita ganti jadi keyakinan kelas, kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Terus ada lagi peraturan kelas, sesama warga kelas harus saling membantu. Kesannya kayak harus kita dipaksa untuk melakukan. Nah, kita ganti keyakinan kelasnya, kami meyakini pentingnya gotong royong. Dilarang berambut gondrong dan berkuku macan. Kita ganti jadi kebersihan diri membuat kita jadi percaya diri. Misalnya ada lagi peraturan kelas, warga kelas tidak boleh datang terlambat. Bisa kita ganti, menghargai waktu adalah kunci kesuksesan. Intinya lebih dibuat halus. Oke, kita lanjut ke kebutuhan manusia. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, maka akan lebih mudah mengatasi kesulitan yang ada. Guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah, jadi pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan tanaman agar tumbuh dengan subur. Jadi misalnya kita nanam tanaman terus kering, bukan kita malah kasih pupuk, tapi kita kasih air. Kalau misalnya tanamannya ada hama, bukan malah kita siram, tapi kita berantas hamanya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan, istilahnya gitu. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut yang dasar itu ada 5 kebutuhan. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia, dan sebaliknya. Nah, ini ada 5 kebutuhan hidup. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup bersifat biologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan, sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Dan kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi kita sebagai guru harus menerima murid apa adanya dengan kodratnya. Kita percaya bahwa setiap anak didik itu unik. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan penguasaan dan pas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Seperti misalnya kita mengajarkan anak-anak pelajaran, kemudian anak-anak tersebut belum bisa. Nah, jadi anak tersebut kebutuhannya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kesempatan membuat pilihan, menyerukan pendapat dan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, kesenangan, biasanya berkaitan dengan hobi atau apapun yang membuat mereka senang. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Murid memiliki kebutuhan dasar yang tinggi, ingin menikmati yang mereka lakukan, berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang mereka lakukan. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya.
agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Oke, kita masuk di yang terakhir ya, 5 posisi kontrol. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita pasti pernah ada di posisi rata-rata pasti 4. Kalau ada kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Rata-rata saya lakukan kalau ibu lakukan adalah sama sebagai penghukum dan merasa bersalah. Biasanya penghukum itu kalau ada anak tindakan kita kan sebagai penghukum di situ. Kemudian pembuat merasa bersalah biasanya nadanya lembut. Gimana kalau anak-anak ada masalah, masuk kamu kayak gitu, nah itu kan dia salah. Jadi posisinya kita membuat merasa bersalah. Kadang juga guru itu ada di posisi teman. Nah, di posisi teman ini ada sisi negatif dan positifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan siswa, tetapi negatifnya kadang anak-anak kalau sudah dekat rata-rata menunjuk. Kalau memantau ada kan guru-guru yang tipenya untuk memantau, dikit-dikit checklist, dikit-dikit checklist. Nah, tiba-tiba merah tanpa ada apa-apa. Yang kita harapkan di sini adalah di posisi yang kelima, kita sebagai manajer. Posisi di mana guru telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau sehingga kita dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di sini penampakannya guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, bagaimana caranya kita menjadi manajer? Dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Restitusi yang tadi saya bilang, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi pada segitiga restitusi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya setiap orang punya kesalahan. Mas punya kesalahan, saya punya kesalahan, Bapak Ibu punya kesalahan. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini kita cari solusi yang baik. Setelah melakukan menstabilkan identitas tersebut, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari validasi tindakan yang salah itu bisa dari kalimat kenapa kok bisa melakukan kesalahan, terus kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan, biar tidak terjadi. Saatnya meraih mimpimu.
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Baik, saya sampaikan terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan aksi nyata disiplin positif ini, membuat saya mulai mengerti sangat jelas tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman dan konsekuensi itu adalah bagian paling rendah dalam kita merespon kesalahan murid. Dengan posisi kontrol manajer lah yang saya rasa paling baik, karena dalam posisi manajer, guru bisa menjadi mentor sekaligus membersamai murid dalam bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, sehingga murid dan guru dapat mencari solusi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih saya ucapkan atas kegiatan aksi nyata ini. Alhamdulillah, kami telah selesai mengikuti kegiatan yang mana sudah bisa dipahami disiplin positif agar anak didik kita mempunyai disiplin positif yang timbul dari dalam dan juga bisa memberikan ajaran-ajaran baru pada semua dewan guru dan para murid. Jadi disiplin positif itu sangat baik, biar tidak akan ada timbul kekerasan di dalam sekolah ataupun keluarga. Biar kita memahami, karena disiplin positif ini bisa memberikan dampak yang positif bagi manusia ataupun di golongan sekolah dan keluarga. Mungkin terima kasih atas pemahamannya yang sudah disampaikan sama penyaji. Dapat
disimpulkan dari beberapa hal yang telah dijabarkan tadi terkait masalah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas ini lebih mendoktrin anak-anak untuk bagaimana mengikuti peraturan tersebut, senang ataupun tidak, sehingga anak-anak terkadang memang merasa tertekan dengan peraturan tersebut. Lah, apakah ini baik? Tidak. Tentunya memang perlu pendekatan secara emosional kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa tidak tertekan dengan peraturan tersebut. Dan kalau kita bicara tentang keyakinan kelas, jadi sebenarnya bahasanya lebih disederhanakan lagi daripada peraturan kelas, di mana memang bahasanya metode yang dilakukan guru ini lebih ada istilahnya ikatan emosional dengan anak. Artinya mencari bagaimana anak bisa tidak melakukan kesalahan lagi dengan cara intonasi pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengerti akan beberapa posisi seorang guru, posisi kontrol seorang guru, di mana sebelumnya saya sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Maka setelah saya memahaminya, saya mencoba mengubah posisi kontrol saya menjadi pemantau sekaligus manajer bagi murid-murid saya. Karena pada posisi tersebut merupakan posisi terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru, sehingga anak didik juga tidak merasa ada stressing atau tekanan apapun, dan mereka bisa menyadari dan bertanggung jawab secara utuh ketika melakukan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya lebih mengerti apa itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Di mana-mana dalam penerapannya, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman, penghargaan, maupun hadiah. Disiplin positif itu perlu dikembangkan atau diterapkan dalam baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Karena dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat kita hindari. Oleh karena itu, mari kita membuat keyakinan kelas sehingga dengan keyakinan kelas tersebut kita dapat menjadikan murid menjadi manusia dan anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya, dan hal tersebut dapat kita mulai dari kita sendiri dan murid-murid kita terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan umpan balik setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata disiplin positif ini. Saya sudah mulai mengerti bagaimana perbedaan antara hukum dan konsekuensi, di mana hukum dan konsekuensi itu adalah bagian yang paling rendah dalam kita merespon kesalahan murid. Jadi kita harus mengubah di mana kita harus memiliki kontrol manajerlah yang saya rasakan paling baik, karena dalam posisi manajer guru kita bisa menjadi mentor. Manajer guru sekaligus membersamai murid dalam bertanggung jawab.
juga dalam menyelesaikan masalah sehingga murid maupun guru dapat mencari solusi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Itulah umpan balik yang dapat saya sampaikan dan yang saya terima dari kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan aksi nyata mengenai disiplin positif, saya lebih memahami bahwa disiplin positif itu harus berawal dari diri kita sendiri, di mana kita harus membuat keyakinan kelas, paham akan motivasi perilaku itu sendiri, posisi kontrol kita sebagai guru, hingga dalam melaksanakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri, yang di dalamnya menanyakan tentang keyakinan sekolah atau kelas pada murid, juga validasi tindakan mereka yang salah, serta menstabilkan identitas murid, sehingga hukuman atau konsekuensi itu tidak kita lakukan pada murid, serta keyakinan-keyakinan yang ada kita tanamkan hingga hasilnya akan lebih mengena dan bermakna pada murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.